Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua anak sekalian. Sekarang kita bertemu di kelas 5, yaitu kita akan belajar tema 2 subtema 3, pembelajaran 6, muatan PPKN dan SBDB. Nah anak sekalian, sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar yang masih berbentuk sketsa. Yang kedua adalah gambar yang sudah diwarnai. Nah, apakah perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gambar yang pertama ini masih polos, belum ada warnanya. Gambar yang kedua itu sudah ada warnanya dan lebih indah, lebih bagus. Nah, kedua gambar ini adalah merupakan gambar yang pertama adalah gambar sketsa, yang kedua gambar yang sudah diwarnai. Selanjutnya, agar gambar ilustrasi pada cerita bergambar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai gambar tersebut. Teknik mewarnai gambar itu ada dua macam. Yang pertama teknik kering, yang kedua teknik basah. Teknik kering yaitu menggunakan krayon dan pensil warna. Dengan menggunakan krayon dan pensil warna, kita dapat mewarnai sebuah gambar sehingga gambar menjadi lebih indah. Selanjutnya, teknik kering itu juga tidak memerlukan pengencer atau memerlukan air untuk membuat pewarna gambar. Jadi ini menggunakan teknik kering sehingga bisa dipakai untuk menggambar dengan secara efektif. Selanjutnya, gambar langsung dibuat di kertas dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Mewarnai dengan teknik kering, alat-alatnya adalah di sini ada pensil warna, ada krayon, kemudian ada penggaris dan kertas. Dan contoh hasil dari pensil warna seperti ini. Kemudian ini adalah contoh dari hasil dari krayon. Gambarnya sangat indah dan mencolok. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, anak sekalian, sekarang kita lanjutkan yaitu dengan menggambar teknik basah, yaitu menggunakan cat air atau cat minyak. Menggambar dengan teknik basah membutuhkan air atau minyak sebagai pengencer, sehingga gambar akan lebih indah dan gambarnya bisa lebih mencolok. Selanjutnya, gambar dibuat pada kertas yang tebal atau gambar tersebut dibuat di atas kanvas. Karena teknik menggunakan air atau minyak ini merupakan alat menggambar dengan teknik basah, sehingga dengan kertas yang sedikit tebal dan kanvas, maka kertasnya tidak akan rusak dan menghasilkan gambar yang baik. Mewarnai dengan teknik basah, alat-alatnya adalah seperti ada kertas kanvas, terus kemudian palen. Ini adalah alat untuk menempatkan
cat air atau cat minyaknya, sehingga nanti digunakan untuk menggambar. Kemudian alat untuk menggambarnya dengan menggunakan kuas, jadi tidak menggunakan pensil warna atau krayon lagi. Kemudian kita sediakan kanvasnya atau kertas yang tebal. Ini adalah contoh hasil dari gambar cat air. Gambarnya nampak lebih indah. Selanjutnya ini adalah cat minyak. Ya, biasanya cat minyak itu digambar di atas kanvas, karena kalau digambar di atas kertasnya bisa cepat rusak. Selanjutnya cerita bergambar yang sudah diwarnai. Di sini ada contoh gambar bercerita yang sudah diwarnai dengan judul Akibat Tidak Bekerja Sama. Di sini menggambarkan beberapa anak yang mendapatkan tugas untuk menggambar. Namun ada beberapa dua anak yang sibuk dengan mainannya sehingga gambarnya tidak selesai. Namun setelah semuanya sudah selesai, yang kedua anak yang bermain tadi cepat-cepat untuk menyelesaikan. Nah, ini adalah contoh kita mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, dan ada beberapa anak juga yang tidak bertanggung jawab. Sekarang cerita bergambar yang baru saja ditampilkan menceritakan tentang sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Segala tingkah laku serta perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Pelaksanaan tanggung jawab itu ada 3 macam. Yang pertama, tanggung jawab di rumah. Yang kedua, tanggung jawab di sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab kita di masyarakat. Tanggung jawab di rumah, yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat di rumah. Nah, anak sekalian, sekarang perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar di rumah kita melakukan pekerjaan bersama-sama dengan bapak, dengan ibu, dengan kakak dan adik untuk membersihkan rumah kita. Kemudian tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan di sekolah dengan baik. Sekarang perhatikan ada gambar di samping, yaitu ada gambar anak yang melaksanakan tanggung jawab di sekolah, yaitu membersihkan ruangan kelas secara bersama-sama. Kemudian yang di bawah adalah anak-anak melaksanakan belajar dengan tertib dan bersama-sama dengan baik. Tanggung jawab di masyarakat, yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Gambar di samping yaitu contoh kerjasama di lingkungan masyarakat dengan roda malam. Kemudian yang di bawah adalah contoh kerjasama sama-sama dengan masyarakat yang lain membersihkan lingkungan kita. Nah, ini adalah contoh kita di dalam tanggung jawab di lingkungan masyarakat kita. Nah, anak sekalian,
Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.